Istri hamil dari hasil zina dengan lelaki lain. Anaknya bin atau binti siapa? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang perempuan yang masih memiliki suami yang sah, tetapi dia berselingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil dan melahirkan anak. Pertanyaan saya, anaknya tersebut dibinkan atau binti kepada siapa? Karena istrinya sudah mengakui dan bersikukuh bahwa anak tersebut bukan anak dari suaminya, tetapi anak dari hasil zina antara dirinya dengan mantan pacarnya. Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langsung saja kami jawab, anaknya harus diintisabkan, intisab pada suami yang sah, yaitu dibinkan atau dibintikan kepada suaminya yang sah. Walaupun istrinya sudah mengakui bahwa kehamilannya adalah hasil berzina dengan laki-laki lain yang menjadi mantan pacarnya. Inilah kejahatan perempuan yang menjadi seorang istri. Karena setiap istri itu berada di dalam tanggungan suaminya, maka apapun yang telah diperbuat oleh sang istri adalah menjadi tanggung jawab suaminya, termasuk setiap anak yang lahir dari dalam rahimnya. Walaupun toh dia sudah mengaku terang-terangan, bahkan bersikukuh bahwa anak saya ini bukan anak kamu, tapi anak mantan pacar saya misalnya. Bahkan dia sudah bersumpah. Tetapi karena sang perempuan tersebut masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang sah, maka syariat hukum Islam mengintisabkan, menasabkan anaknya tersebut. Jika laki-laki berarti bin suaminya yang sah. Jika perempuan maka binti suaminya yang sah. Mengapa disebut kejahatan perempuan? Karena ini adalah air sperma orang lain, laki-laki orang lain, secara biologis. Tetapi secara hukum syariat menjadi bin atau binti kepada suaminya, padahal itu bukan anaknya suaminya. Inilah kejahatan, merusak nasab namanya. Mengapa? Yaitu tadi, karena adalah sperma orang lain, laki-laki lain. Tetapi ternyata menjadi anaknya sang suami. Artinya lelaki lain juga. Tetapi karena dia masih menjadi suami yang sah, maka dialah yang berhak untuk menjadi ayah dari anak istri-istrinya yang sah. Adapun dasar ibaratnya bisa kita baca sebagai berikut. Idza zanatiz zaujatu fi nikahin sahihin. Apabila telah berzina az-zaujatu oleh seorang istri fi nikahin sahihin, di dalam nikah yang sah, ulhiqa al-waladu bizauji, maka diilhakkan, digolongkan al-waladu terhadap anaknya bizauji pada sang suami. Li'annahu, karena sesungguhnya sang suami sahibul firashi, yaitu pemilik firas. Firas artinya adalah tempat tidur. Jadi sang suami itulah pemilik firas, pemilik tempat tidur. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, lima karena suatu hadis. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata oleh Sayyidah Aisyah, ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas, telah berdebat, telah berbantah-bantahan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ata, dengan Abd bin Zam'ah, fi gulamin, tentang seorang anak. Jadi ceritanya ada Sa'ad bin Abi Waqqas
berbantah-bantahan, berdebat dengan dengan Abd bin Zam'ah tentang seorang anak yang lahir. Faqala Sa'du, lalu berkata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, "Hadza ya Rasulullah ibnu akhi Utbah bin Abi Waqqasin." Hadza, bermula ini, anak ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ibnu akhi, yaitu anak laki-lakinya saudara laki-lakiku. Utbah bin Abi Waqqasin, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi perwakilannya saudaranya, yaitu Utbah bin Abi Waqqas. Ahidha ilayya, telah menjanjikan oleh dia Utbah bin Abi Waqqas, ilayya, kepadaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu ibnuhu, bahwa sesungguhnya gulam itu, ibnuhu, yaitu anaknya Utbah. Ungdur ila syabahihi, ungdur, lihatlah ya Rasulullah, ila syabihi, kepada kemiripannya anak itu dengan Utbah bin Abi Waqqas. Wa qala Abd bin Zam'ah, dan telah berkata oleh Abd bin Zam'ah, hadza akhi ya Rasulullah, hadza, bermula anak laki-laki ini, akhi, yaitu saudaraku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi anak ini adalah saudaraku. Wulida ala firasyi abi min walidatihi, wulida, telah dilahirkan terhadap anak itu, ala firasyi abi, yaitu di atas tempat tidurnya bapakku, min walidati, dari istrinya. Jadi Abd bin Zam'ah ini membela bahwa anak itu saudaranya. Jadi Abd ini adalah putranya Zam'ah. Jadi Zam'ah ceritanya punya istri lain begitu. Yang mana anak itu lahir dari istrinya bapaknya Abd, yaitu Zam'ah. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syabahihi. Lalu melihatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada serupanya anak itu. Far'a syabahan bayinan bi'udbata. Lalu melihat oleh Rasulullah anak itu serupa yang nyata dengan Utbah. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah, huwa laka ya abdu, huwa, bermula dia anak itu, laka, yaitu milikmu, ya abdu, wahai abd. Jadi anak itu adalah saudaramu, anak itu adalah anaknya bapakmu, jadi dia menjadi saudaramu. Al-waladu lil firashi, al-waladu, bermula anak, lil firashi, yaitu miliknya orang yang memiliki tempat tidur. Wal ahiri, dan yaitu tetap bagi orang yang berzina, al-hajaru, bermula batu, artinya rajam. Wahtajibi, dan berhijablah oleh engkau, minhu, darinya anak itu, ya Saudatu, wahai Saudah binta Zam'ah. Jadi Saudah binti Zam'ah ini adalah salah satu istrinya Rasulullah yang menjadi saudaranya Abd, karena sama-sama putra dan putrinya Zam'ah. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja, telah mengeluarkan pada hadis al-Bukhari, Bukhari nomor hadis 4303, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 1457. Artinya bahwa anak itu mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilhaqkan, menggolongkan anak itu dengan Abd bin Zam'ah, menjadi saudaranya Abd bin Zam'ah. Anak itu anaknya Zam'ah. Kenapa? Karena Zam'ah adalah yang memiliki firash, sahibul firash. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya, yaitu Saudah binti Zam'ah, sedangkan dia adalah saudarinya Abd. Tetapi Rasulullah menyuruh berhijab. Mengapa? Karena anak itu secara wajah fisik mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas. Wa huwa ajnabiyun, sedangkan Utbah bin Abi Waqqas itu ajnabi. Jadi inilah kehati-hatiannya Rasulullah SAW. Jadi jelas bahwa seorang istri yang di dalam pernikahan sah tetapi dia berzina dengan laki-laki lain sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak itu tetap dibinkan atau bintikan kepada suaminya yang sah. Ya, wallahu a'lamu bishawab.